ada tetangga kita umur 80 perokok berat tapi kok kayaknya sehat-sehat aja gitu ya. Nah, jadi hasil studi menunjukkan bahwa ternyata memang vape itu juga bisa meningkatkan tekanan darah, bisa meningkatkan denyut jantung. Ada yang berpendapat bahwa rokok elektrik sama bahayanya dengan rokok konvensional. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa rokok elektrik lebih aman dari rokok konvensional. Benarkah demikian? Nah, Dok, kalau terkait THT, Dok, telinga, hidung, tenggorokan, sebenarnya efek langsungnya rokok tuh ke penyakit apa gitu? Apakah telinganya bisa terus kalau yang berdengung tinnitus atau gimana gitu, Dok? Terkait THT nih, Dok, rokok itu punya efek apa? Ya, jadi kalau kita bicara rokok elektrik ini, itu kan karena memang ya mungkin sekitar 2001 itu kan boomingnya ya Mbak Ernia, sehingga memang penelitian-penelitian terkait ini efek sampai juga sekarang masih terus dilakukan untuk mengetahui apa itu sebenarnya dampak-dampak negatif yang bisa didapatkan. Ini berbeda dengan rokok ya, kalau rokok kan sudah jelas tuh, karena sudah lama dan penelitiannya juga sudah banyak menunjukkan itu. Untuk bidang THT sendiri mungkin yang terkait tadi itu ya, misalnya kandungan propylene glycol dari vape itu diketahui setelah dia dalam bentuk uap itu bisa mengakibatkan iritasi kayaknya di saluran pernapasan atas, sehingga kita kan punya di saluran pernapasan atas kita tuh ada silia-silia ya, itu yang bisa mengalami kerusakan sehingga kita lebih mudah mengalami mungkin gangguan-gangguan di saluran pernapasan ya. Kalau di bidang THT orang mungkin jadi lebih mudah terkena radang sinus atau biasa kita sebut sinusitis ya. Mungkin lebih sering terjadi radang di tenggorok atau faringitis ataupun radang amandel tonsillitis, itu juga termasuk radang telinga juga ya, atau biasa kita sebut otitis media, itu juga mungkin akan lebih sering terjadi pada orang-orang yang punya kebiasaan vaping dibandingkan yang tidak gitu. Kemudian tadi juga bahan-bahan karsinogen yang terkandung di vape juga tadi kita sebutkan ya, ada akrolen, kemudian logam-logam berat ya yang berpotensi mungkin kedepannya ya bisa menyebabkan juga penyakit keganasan di bidang atau di organ-organ telinga, hidung ataupun tenggorok itu, Mbak Erni. Mungkin kurang lebih gitu ya. Iya. Waduh, ada yang nyimak nih obrolan santai kita sambil ngerokok, Dok. Wah, kayaknya seru banget nih obrolan kita ya. Jadi biar lebih konsen itu nyimaknya sambil nge-vape gitu ya, sambil vaping atau sambil ngerokok tembakau nih. Waduh, wah ngeri-ngeri sedap ini ya. Untung asapnya nggak sampai ke sini nih, nanti saya ikut batuk-batuk. Nah ini, Dok, rokok elektrik itu kalau tadi kan kita ngomongin kalau yang rokok konvensional bahkan sudah dikasih peringatan merokok membunuhmu gitu ya. Nah kalau ini kaitan ke paru-paru, jantung, pembuluh darah, sama nggak dengan rokok yang tembakau atau konvensional, Dok? Nah ini soalnya ada yang komen kayak gini, Dok, di teaser yang kemarin tuh, di poster yang kita pasang sebelumnya. Ini saya dulu pakai rokok konvensional, dada sering sesak. Tapi sejak nge-vape itu sama sekali nggak sesak. Apa benar sih, Dok, kayak gitu? Ya, jadi hasil studi menunjukkan bahwa ternyata memang vape itu juga bisa meningkatkan tekanan darah, bisa meningkatkan denyut jantung, bisa mengakibatkan gangguan-gangguan pada pembuluh darah. Jadi mirip-mirip juga sebenarnya. Cuman memang kalau dibandingkan dengan rokok, sepertinya sih memang efek negatifnya masih di bawah rokok gitu ya, untuk terkait tadi itu ya, gangguan ke jantung, gangguan ke tekanan darah ya gitu. Pembuluh darah. Ya, kenapa kok dia kalau orang merokok itu lebih cepat mungkin batuk-batuknya atau sesaknya muncul gitu ya, karena memang rokok itu kan ya berbeda ya. Kalau pada vape itu kan dia dalam bentuk aerosol atau uap, sementara memang di rokok itu adalah tembakau yang dibakar, sehingga memang langsung berupa asap yang mengandung nggak cuma nikotin, ada tar, ada juga zat-zat kimia berbahaya lainnya yang bisa
dengan cepat menyebabkan gangguan pada pernapasan gitu, membuat batuk, membuat sesak nafas gitu. Tapi perlu diingat bahwa di vape juga ada kandungan diasetil, formaldehid ya, kemudian kandungan apa tadi itu logam-logam berat yang kita sebutkan tadi, itu juga tentu kalau dihirup itu juga bisa menyebabkan gangguan di saluran pernapasan, sesak nafas, iritasi pada saluran pernapasan gitu. Saya rasa agak mirip-mirip ya. Memang pada rokok mungkin bisa lebih cepat gitu. Nah, terkait asapnya nih dok, kalau yang rokok tembakau itu kita udah tahu perokok pasif juga banyak nih yang kena impact-nya gitu ya. Bahkan banyak kasus-kasus juga karena perokok pasif pacarnya atau pasangannya sampai masuk rumah sakit kolaps gitu ya. Nah, kalau rokok yang elektrik, vape ini seberapa bahaya sih ininya dok? Asapnya kayaknya ngebulnya justru lebih banyak kalau dilihat-lihatin atau gimana tuh dok? Ya pernah viral di TikTok itu mbak ya, yang pacarnya masuk rumah sakit itu ya? Beberapa bulan yang lalu ya. Ya jadi sebenarnya nggak cuma perokok pasif atau second hand smoker, tapi third hand smoker juga sama ya. Terjadi pada rokok, terjadi juga sama pada vape ya, karena studi menunjukkan bahwa uap vape itu ternyata juga sama mengandung nikotin juga gitu, sehingga orang-orang sekitar juga bisa merasakan atau mendapatkan dampak negatif dari nikotin gitu ya. Termasuk juga yang third hand smoker juga ya, jadi sisa yang nempel di baju atau mungkin di dinding atau di tempat lain yang tersentuh kemudian terhirup, itu juga sama ya. Cuma memang dari studi itu menunjukkan bahwa kadar nikotin pada asap rokok itu bisa 9-10 kali lebih banyak gitu daripada yang tergantung di aerosol atau uap dari vape gitu ya. Gitu. Nah, ini mungkin juga salah satu yang menyebabkan orang banyak yang mengatakan bahwa lebih sehat, lebih aman atau lebih sehat gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat karena sama-sama juga mengandung nikotin ya, kita nggak bisa sepenuhnya mengatakan seperti itu, Mbak Erni. Iya, benar-benar. Nah, dok, kalau kaitan dengan penyakit diabetes, sebetulnya ada nggak sih kaitan baik rokok yang konvensional ataupun vape ini ke penyakit diabetes? Diabetes, jadi studi itu menunjukkan meningkatkan risiko diabetes yang tipe 2 ya. Gitu. Jadi pada perokok itu dia punya resiko 30-40% lebih besar untuk menderita diabetes tipe 2 dibandingkan yang bukan perokok gitu. Ya, jadi teman-teman silahkan yang yang sudah merokok untuk segera menghentikan agar bisa meminimalkan risiko terkena diabetes. Iya. Wah, ini banyak banget efek-efek negatifnya ya. Waduh. Sahabat-sahabat Nutrimax ini masih ada yang denial gitu ya. Nah ini dok, banyak banget pertanyaan seperti ini. Kenapa ada orang sudah puluhan tahun merokok masih baik-baik aja dok? Nah itu sebenarnya keberuntungan dia atau ada sesuatu yang mempengaruhi dok? Ya bisa dibilang keberuntungan juga bisa kali ya. Dia merokok berpuluh tahun kok ternyata tidak sakit-sakit juga gitu ya. Ya, tapi harus hati-hati kita seperti itu ya. Mungkin ada tetangga kita umur 80 perokok berat tapi kok kayaknya sehat-sehat aja gitu ya. Perlu diingat bahwa data menunjukkan bahwa mungkin jauh lebih banyak malah orang muda yang menderita gangguan jantung, menderita masalah di paru karena kebiasaan merokok gitu. Memang tidak bisa kita pungkiri, mungkin ada segelintir orang yang dia sebagai perokok berat, kemudian ternyata kok dia tidak menunjukkan gejala-gejala atau penyakit-penyakit yang seperti disebutkan tadi gitu. Jadi ada studi yang menunjukkan bahwa ternyata misalnya faktor genetik itu cukup bisa memberi andil juga itu, Mbak Erni ya. Jadi penelitian di Inggris ya kalau nggak salah itu dia menemukan adanya profil DNA yang ternyata dia bisa menurunkan risiko penyakit paru obstruktif kronis misalnya. Jadi walaupun dia perokok, tapi karena dia mempunyai profil DNA tersebut, nah profil DNA ini yang biasanya dia berpengaruh pada cara
respon cedera pada paru-paru ya gitu. Jadi Kemudian ada juga perbaiki gitu dok, ya dari ya DNA dia cepat recovery gitu. ya mungkin bisa dia memiliki profil DNA tersebut gitu ya. Kemudian ada juga tapi genetik yang justru dia mempunyai risiko PPOK lebih besar gitu. Jadi mungkin walaupun dia cuma merokok sebentar aja atau bahkan mungkin dia nggak ngerokok sama sekali pun ya juga punya risiko terkena penyakit paru obstruktif kronik gitu. Jadi kalau kita bicara satu faktor aja ya, karena tentu banyak faktor yang lain juga. Kenapa kok satu orang ada dua orang yang sama-sama merokok tapi bisa berbeda efek negatif yang didapatkan gitu ya. Jangan lupa ada faktor lain, misalnya apa, berat badan yang tidak terkontrol misalnya ya. Kemudian konsumsi makanannya gimana, sehat apa enggak ya. Kemudian ada stres atau tidak ya. Kemudian orangnya rajin olahraga atau tidak. Jadi banyak sekali faktor polusi udara misalnya ya. Orang di Jakarta sama orang yang tinggal di pedesaan ya berbeda tentu ya gitu. Jadi banyak sekali faktor yang mungkin bisa mengakibatkan orang yang sama-sama perokok kok satunya sehat, satunya cepat sekali mendapatkan dampak-dampak negatif. Mungkin gitu sih Mbak Erin. Iya. Jadi memang banyak faktor. Jadi kalau kita lihat hanya segelintir gitu, dia sehat-sehat aja katanya, rokoknya kretek lagi gitu ya, umurnya panjang. Nah itu mungkin hanya segelintir. Kita juga harus lihat nih kondisi yang lain. Tadi banyak sekali penelitian yang sudah disampaikan oleh dokter. Nah dok, sama sekali tidak merubah fakta ya. Sama sekali tidak merubah fakta bahwa merokok adalah sebagai faktor risiko terbesar penyakit paru obstruktif kronik ya. Jadi harus diingat gitu. Dengan kita merokok, kita punya resiko lebih besar untuk menderita gangguan-gangguan di paru, masalah jantung, ataupun kita berpotensi menderita kanker yang lebih besar daripada orang yang non perokok. Nah, dari tadi kita ngomongin yang PPOK nih dok, penyakit paru obstruktif kronik. Nah, sebenarnya itu sakit paru yang kayak gimana nih dok? Apakah yang ada isinya cairan atau gimana nih si rokok ini menyebabkan penyakit PPOK dok? Fakta yang kita sebutkan tadi bahwa ada profil DNA atau faktor genetik yang mempengaruhi, tapi itu tidak mengurangi atau tidak bisa menghapuskan fakta bahwa merokok adalah faktor terbesar seorang akan menderita PPOK ya. Jadi PPOK itu teman-teman mungkin juga sebagian sudah tahu, jadi itu merupakan suatu peradangan pada paru-paru yang dia berlangsung dalam jangka panjang ya. Nah, biasanya penyakit PPOK ini ditandai adanya gangguan pernafasan, kemudian batuk yang berdahak ya, kemudian mengi atau bengek biasa orang Jawa sebut ya, ada mengi ya. Nah, ini sangat sering terjadi baik pada perokok aktif ataupun juga perokok pasif gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman yang perokok, perlu diingat bahwa kebiasaan merokok tidak hanya membahayakan kita, tapi juga bisa membahayakan orang-orang tercinta di sekitar kita, keluarga kita, anak-anak ya, gitu di rumah terutama gitu. Mungkin kurang lebih gitu Mbak Erni. Ya, oke. Nah dok, ini sebenarnya pertanyaan yang mewakili banyak sekali perokok yang sebetulnya pingin banget berhenti dok, tapi tadi susah. Nah gimana sih dok, sebetulnya ada cara khusus nggak kalau dari dokter nih? Ada trik-trik khusus kah? Nggak ada. Nggak ada ya? Merokok itu kayaknya sih secara garis besar ada dua ya. Jadi berhenti memang secara langsung berhenti gitu. Ada juga yang dengan metode mengurangi secara bertahap gitu ya. Nah silakan nanti kira-kira teman-teman yang perokok yang mana yang kira-kira paling cocok yang diambil gitu. Sebagian orang atau bahkan mungkin sebagian besar orang itu bahkan bisa menghentikan dengan tiba-tiba gitu Mbak Erni, dengan dia punya niat tekad yang kuat gitu ya. Ya besok ini saya ulang tahun yang ke-35 nih, jadi malam ini saya terakhir merokok, pokoknya mulai besok saya udah nggak merokok sama sekali. Langsung besok ya benar dia dengan tekad bulat sudah nggak merokok sama sekali. Itu ada juga dan banyak yang bisa berhasil gitu ya dengan tekad yang bulat atau yang kuat. Nah ada juga yang memilih metode yang kedua, jadi perlahan-lahan. Tadinya dia perokok berat ya, sehari dia bisa habis 2 bungkus ya. Nah jadi dia bertekad nih, saya mau kerjakan dengan bertahap gitu, karena saya nggak bisa kalau langsung disuruh berhenti ngerokok, saya nggak bisa gitu. Sementara mungkin kalau untuk replacement terapi agak repot, obatnya sulit dicari ya gitu dan sebagainya.
Nah, sehingga saya mau bertahap gitu. Jadi tadinya dua bungkus, maka mulai besok saya akan mengurangi setengah bungkus gitu. Jadi 1,5 bungkus saja sehari gitu. Hari kedua nanti cukup 1 bungkus saja gitu. Nah, ya kan. Nah, kemudian hari keempat saya akan bertahan dengan 8 batang sehari misalnya gitu. Nah, jadi dia bikin target, tapi itu harus dibuat targetnya sebenarnya Mbak Erni, nggak bisa cuma asal-asalan gitu ya. Dan kita bikin target, kemudian misalnya saya nanti minggu kedua akan mencoba 1 batang rokok sehari gitu. Nah begitu minggu kedua plus 1 saya akan berhenti atau 0 gitu. Jadi sehari saya nggak akan rokok sama sekali gitu. Dan itu kita sampaikan ke istri, kita sampaikan ke teman-teman kita yang akan support ya, yang kena support dari orang-orang sekitar itu sangat penting untuk teman-teman yang mau berhenti ngerokok gitu ya. Itu akan sangat membantu sekali gitu kalau ada yang bisa mensupport kita. Mungkin gitu sih Mbak Erni ya. Kemudian sebagian juga banyak yang terbantu dengan mengalihkan sebenarnya Mbak Erni itu ya, dengan mengerjakan hobi, dengan mengerjakan olahraga, itu banyak juga yang cukup terbantu untuk berhenti merokok. Tapi nomor satu sebenarnya sih motivasi dan tekad yang kuat ya. Syukur-syukur kalau bisa dengan cara yang pertama tadi langsung berhenti total gitu ya. Langsung ya. Oke, jadi untuk yang baru mau coba-coba, tadi ada beberapa komen juga yang baru mau coba-coba nge-vape nih, vaping ya. Jadi pikir lagi beribu-ribu kali ya, karena kalau udah nih bakalan susah melepasnya, bakalan susah berhentinya ya. Boleh Dok disimpulkan untuk menutup ya obrolan kita malam ini tentang bahaya rokok elektrik bagi kesehatan. Silakan Dok. Ya, jadi tadi udah kita sebutkan ya bahaya-bahaya baik rokok ataupun vaping. Jadi pesan buat teman-teman yang mungkin baru ada niat pengen nyoba-coba sebenarnya diurungkan karena cukup banyak bahaya tadi kita sebutkan ya. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang berjuang harus tetap semangat ya untuk berhenti merokok ataupun berhenti nge-vape. Kemudian ada lagi mungkin sebagian golongan umat yang sedang berhenti merokok dan menggunakan vaping sebagai pengalihan. Nah tadi CDC memberikan rekomendasi itu ya. Jadi kalau memang mau berniat menggunakan vaping tadi untuk peralihan berhenti merokok, maka walaupun ini tidak disarankan sebenarnya ya, karena kan lebih disarankan kalau mau berhenti merokok ya berhenti aja gitu dengan mengurangi atau langsung berhenti ya. Tapi kalau memang sudah terlanjur menggunakan vaping, maka ya jangan terus sambil ngerokok juga ya. Jadi vapingnya benar diniatkan untuk itu dan membuat target untuk bisa segera berhenti ngerokok dan juga berhenti vaping. Terima kasih Dokter Muslim. Ya, sehat selalu untuk kita semua. Teman-teman sudah bergabung ya. Iya, terima kasih. Hidup sehat, harta selamat. Selamat malam semuanya.